Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kesehatan ini selalu menyertai kita semuanya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengambil keberkahan ilmu yang kita pelajari hari ini. Berdoa sama-sama kita mulai. Anak-anakku semuanya, seperti biasanya, Ustadz akan membawakan pelajaran akidah halang. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah tentang indahnya Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama Allah yang terbaik dan indah. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Nama-nama ini menunjukkan kebesaran, keagungan, serta kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dalil dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil asmaul husna wada'uhu biha. Yang artinya, dan hanya milik Allah lah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. 7 asmaul husna yang sangat luar biasa sekali, yaitu yang pertama Al-Karim, yang artinya adalah yang maha mulia. Yang kedua Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Al-Wakil, yang maha memelihara. Al-Matin, yang maha kokoh. Al-Jami', yang maha mengumpulkan. Al-Adl, yang maha adil. Al-Akhir, yang maha akhir. Al-Karim artinya maha mulia. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dalil dalam Al-Quran, surah Al-Infitor ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Quran surah Al-Infitor ayat 6. Penjelasan ulama tentang Asmaul Husna Al-Karim, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan dia memohon kepada selainnya, meminta pada orang lain, dan yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih. Yang kedua, Al-Mu'min, yaitu maha memberi keamanan dan maha terpercaya. Allah maha memberi keamanan dan maha terpercaya dalam menepati janjinya, memberi ganjaran terhadap yang taat dan menghukum terhadap perilaku yang maksiat. Mengamalkan dan meneladani Al-Mu'min artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Seperti hadis Nabi yang artinya sebagai berikut. Berkaitan dengan itu Rasulullah SAW bersabda, Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, Al-Wakil, maha pemelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Zumar ayat 39 yang berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa Ta'ala
pencipta segala sesuatu, dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran Surah Az-Zumar ayat 62. Yang keempat, Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Matin, yang artinya adalah maha kokoh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Kekokohan dalam prinsip sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, juga maha kokoh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Quran surah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Yang kelima yaitu Al-Jami', yaitu maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janjinya. Quran surah Al-Imran ayat 9. Yang keenam yaitu Al-Adl, yaitu Al-Adlu maha adil. Maha adil, sangat sempurna keadilannya dan tidak terbatas. Keadilan manusia terbatas, kadang hilap, salah, condong terhadap sesuatu yang dicintainya dan lain-lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 115 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala wa adalan la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Yang artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu ataupun Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-An'am ayat 115. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Al-Akhir, maha akhir. Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Tatkala manusia semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan, kehendak dan perintahnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Hikmah memahami Asmaul Husna. Yang pertama, tentu akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah. Terus yang ketiga, mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Mungkin itulah yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan materi yang Ustaz sampaikan tentang indahnya Asmaul Husna bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan kita mempelajari Asmaul Husna ini bisa membentuk karakter kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilan liqa mas salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.